Ketika DKI Jakarta menjadi provinsi yang hampir terendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, tentu saja ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita mengetahui bahwa Papua atau Papua Barat atau Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling rendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, itu menjadi wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu Guru? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang implementasi kurikulum Merdeka di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Perlu kita ketahui bahwa untuk jenjang PAUD sebanyak 24.159 sekolah, kemudian untuk SD sebanyak 84.034 sekolah, untuk SMP sebanyak 18.938 sekolah, untuk SMA sebanyak 6.448 sekolah, untuk SLB sebanyak 709 sekolah, untuk SMK sebanyak 6.863 sekolah, dan RA sebanyak 62 sekolah, MI sebanyak 215 madrasah, MTS sebanyak 108 madrasah, kemudian MA sebanyak 64 madrasah, kemudian MAK tidak ada satupun, SKP atau PKBM sebanyak 1.665, dan jumlah total keseluruhan sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebanyak 143.265 sekolah. Di sini dengan sederhana dan jelas dipetakan provinsi mana yang terbanyak pengimplementasian kurikulum Merdeka, dan juga bisa jelas dilihat provinsi mana yang paling sedikit pengimplementasian kurikulum Merdeka. Di sini ada keterangan bahwa warna merah merupakan daerah atau provinsi tertinggi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, dan warna biru merupakan daerah yang paling sedikit pengimplementasian kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa provinsi yang paling banyak sekolah pengimplementasian kurikulum Merdeka adalah Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah ini sebanyak 8.446 mandiri belajar, kemudian sebanyak 19.770 mandiri berubah, dan sebanyak 3.858 mandiri berbagi. Kemudian yang menduduki peringkat yang kedua adalah Jawa Timur, di mana di Jawa Timur sebanyak 6.286 sekolah mandiri belajar, 15.375 sekolah mandiri berubah, dan sebanyak 2.780 mandiri berbagi. Kemudian peringkat yang ketiga adalah Jawa Barat, sebanyak 5.504 sekolah mandiri belajar, kemudian 11.369 mandiri berubah, dan 1.710 mandiri berbagi. Kemudian kita bisa melihat provinsi mana yang paling rendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Di sini bisa kita lihat bahwa provinsi yang paling rendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka diantaranya ada Papua, kemudian Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan juga Bengkulu. Kemudian kita naik lagi lebih tinggi, maka akan muncul warna kuning yang merupakan provinsi yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Di antaranya adalah ada Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan lain sebagainya. Di sini ada fenomena yang menarik ya, di mana DKI Jakarta nyaris saja bergabung dengan provinsi yang paling rendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Dan tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, atau setidaknya bagi saya, kenapa DKI Jakarta ini menjadi
provinsi yang nyaris terendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, yaitu sebanyak 713 sekolah mandiri belajar, kemudian 2.145 sekolah mandiri berubah, dan sebanyak 511 sekolah mandiri berbagi atau yang menjadi sekolah penggerak. Yang menjadi permasalahan, DKI Jakarta merupakan ibu kota dan kementerian pun ada di DKI Jakarta. Kalau kita menilik Papua, Papua Barat atau provinsi-provinsi yang lainnya yang merupakan provinsi yang dapat dikatakan jauh dari ibu kota, itu menjadi hal yang wajar. Dan DKI Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota, namun kurang begitu menyambut dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Ketika DKI Jakarta menjadi provinsi yang hampir terendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, tentu saja ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita mengetahui bahwa Papua atau Papua Barat atau Kalimantan Utara adalah provinsi yang paling rendah dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, itu menjadi wajar karena provinsi-provinsi tersebut jauh dari kementerian, jauh dari pusat pemerintahan, dan jauh dari ibu kota negara Republik Indonesia. Sementara kalau DKI Jakarta tidak menempati urutan pertama atau tidak termasuk 3 besar dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Apakah mereka tahu akan kelemahan kurikulum Merdeka sehingga sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta enggan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, atau mungkin sekolah-sekolah yang ada di Jakarta tidak respon terhadap perubahan kurikulum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan ini ada jawabannya dan jawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.